Karena tadi Oke. kita lagi membahas perbedaan generasi. Oke, lanjut. Ya, kenapa anak 2000 itu dibandingkan anak sebelum era 2000? Mayoritas ya, kita kita tidak bisa Bilang semua. menggeneralisasi ya. Oke. Ya. Kebanyakan kita bisa adu dari beberapa survei, dari beberapa pandangan para ilmuwan atau pemerhati lah kita bilang. Anak-anak yang di era 2000 itu cenderung lebih lembek mental. Menurutku karena kita kehilangan yang namanya ilmu pengetahuan sosial dan budaya. Contohnya paling sederhana, budi pekerti. Seperti tutur bahasa dengan orang yang berbeda usia, Hmm. eh, apa ya, etika, jangan pada zamannya kebanyakan kulit guna itu kadang-kadang baca itu mendukir gitu duluan aja bertunjuk apalagi empat sampai di apa ya, kan menerima lingkup manusia cuma ego pengertian nggak berkeras tabun PR yang mengenai teknologi sebenarnya dari teknologi harus diri menerima zaman yang tiga sampai langkahnya daripada kita sendiri sebagai penggunanya, sebagai hardware-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya ya menurutku itu tadi Kak, kita sudah kehilangan yang namanya penerapan ilmu sosial dan budaya. Kalau itu aja digalakkan, menurutku kita akan menjadi kembali lagi seperti dulu, mental-mental anak-anak di kemudian hari di era-era berikutnya akan tetap akan stabil seperti anak-anak 90, 80, 70 mungkin akan stabil. Karena pada zaman dulu orang mau semaju apapun teknologi, mau semaju apapun perkembangan zaman, tapi kalau diiringi dengan yang namanya ilmu sosial dan budaya tadi, menurutku itu jauh jauh lebih baik Kak. Pasti bisa apa ya, menyeimbangkan lah kita bilang. Karena dari ilmu sosial dan budaya itu satu package loh. Kita belajar agamanya di situ, kita belajar budi pekertinya di situ, lengkap.
ya kan? Coba budaya kita itu menurutku budaya yang paling sempurna kita di Indonesia. Kita apa 6 atau 7 agama sekarang yang diakui oleh negara. Tapi tetap pengertiannya satu gitu loh. Menjaga kedamaian antar umat manusia, saling mengasihi, apa gotong royong, ya kan? Kita belajar ilmu sosial dan budaya juga begitu, bahwa harafiahnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri. Dia butuh manusia lainnya untuk melangsungkan kehidupannya. By Gitu. the way, kau anak tahun berapa? Usia 90-an kah? 90-an, aku era 90-an, ya kan? Kita di agama, kita komparasikan ya. Ini ilmu sosial, kita komparasikan dengan agama. Kenapa Yesus itu mengapa Allah menciptakan mengambil tulang rusuknya Adam ketika tidur dan menciptakan satu wujud manusia? Ya karena memang nggak bisa dia hidup sendiri. Itu nilai agama ya. Kita komparasikan dengan nilai sosial tadi, ternyata make sense, ternyata cocok nih kawin, bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri, dia membutuhkan sosok lainnya. Kita kasih contoh. Aku punya banyak duitku berlimpah-limpah, tapi kalau nggak ada di dunia ini orang yang berjualan, duitku ini mau kemanakan, mau kuolah kemana selain daripada ku belanjakan. Kira-kira gitulah ya sederhananya kan. Kita punya duit banyak, tapi di dunia ini nggak ada orang yang berjualan, tidak ada berdagang. Terus uang ini apa gunanya? Berarti aku membutuhkan manusia lain yang profesinya adalah berdagang atau berjualan barang, sehingga aku mampu menukarkan uangku ini menjadi suatu barang, kira-kira begitu. Berarti make sense kan? Ilmu sosial kita, ilmu budaya kita itu make sense dengan pelajaran agama atau Injil yang kita percayain, ternyata mereka masih sejalan gitu. Masih saat beriringan jalan, tidak saling punggung-punggungan. Terus apakah anak 2000 menurutmu nggak belajar budi pekerti? Belajar. Apa yang buat Ada. berbeda? Kenapa Kak? Apa yang membuat berbeda? Aku Menurutmu? bilang zaman itu 3-5 kali bahkan 7 kali lebih cepat langkahnya ketimbang kita yang menciptakan. Kan kita manusia nih, yang menciptakan teknologi tadi itu manusia, ya kan? Tapi kita tidak siap. Kita asal menggunakan teknologi aja sebelum kita mempelajari benar-benar nih. Kalau dampak baik dari kalau penggunaan teknologi ini apa ya, dampak buruknya apa, terus kita komparasikan, lalu kita bikin teori untuk kita diri sendiri bahwa penggunaan yang ini batasannya ini, penggunaan yang ini batasannya ini, karena akan berpotensi menimbulkan dampak yang ini. Kita tidak difokuskan mempelajari itu, Kak. Maupun di sekolah, di rumah, dimanapun, sehingga kita itu digempur semua dengan teknologi, arus informasi dan teknologi tadi, sedangkan kitanya tidak siap. Nah, kesalahannya siapa? Diri sendiri. Nggak bisa kita. Teknologi akan terus berkembang. Berarti balik lagi di sini ada hubungannya juga dengan persiapan dari orang tuanya ya. Iya, intinya dari lingkaran terkecil dirimu sendiri, dari dirimu sendiri dulu gitu. Siapin, mau nggak mau gitu. Tapi untuk secara globalnya adalah ya mungkin bukan kapasitasku, tapi ya anggaplah kita sebagai orang yang hanya bisa menilai tapi tidak mengetahui segalanya, bahwa ya kita kekurangan itu aja. Kita kekurangan itu sudah banyak. Nggak usah anak-anak lah. Orang tua zaman sekarang juga udah mulai mentalnya lembek-lembek kok. Anaknya dicubit sedikit di sekolah, belum dia nggak ulik dulu, dia nggak kupas tuntas dulu. Terbiasa untuk Sekonyong-konyong, iya, hanya karena ngelihat anaknya sedih, merasa tersakiti dan segala macam, dia datang ke sekolah, tuntut gurunya, marahin guru dan segala macam. Tapi dia nggak mikir bahwa dia bisa hidup saat itu hingga dia punya anak. Dia kan menerima banyak pelajaran dari guru. Kira-kira begitu. Dia lupa akan hal itu. Gitu. ya,
Gimana ya? Ada anak 80-an nggak sih selain aku sama Bang Rio? Iya Kak Laura deh. Iya, kan? Karena kalau zaman-zaman kita dulu yang kan di anakku atau anak 90-an. Ya, Aku SMP 90 ya. enggak 80, Kak. Belum kuat kalau Rimadi. Tunggu. Ya jujur aja. Foto sambil foto, sambil buka lu kamera kalian. Berarti cuma aku sama Bang Rio sini 80-an. Dua kali kami. Lihat lagi yang lain. Kau lihat tahun berapa? Jangan diam-diam aja kok. Aku enggak. Udah takut deh anak 70-an pula. Ayo Enggak. Lydia, buka kamera apa Lydia? Anak 80-an ini katanya menurutku kembali sekarang yang anak sekarang nya juga luar biasa untuk dari orang tua itu sendiri menurut utama juga gitu. Ya lempem itu kalau anaknya di sekolah dicubit misalnya padahal nggak tahu nih sebenarnya anaknya memang salah, harusnya kan sebagai orang tua itu cari tahu dulu gitu apa sih permasalahan di anaknya di sekolah gitu. Jadi kayak memang jadi intinya menurutku sih pola didik orang tua sih, dan memang kuakuin sih kalau untuk zaman sekarang memang mental anak-anak zaman sekarang nih daya juangnya tuh kayaknya rendah sekali. Jadi gampang menyerah gitu, nggak kebanyakan menurutku memang kulihat nggak ada apa ya, kalau jatuh coba lagi kan harusnya seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang nih aku melihat memang ya bahkan belum dicoba udah nyerah duluan gitu. Jadi kayak memang daya juangnya sih menurutku memang beda banget lah sama zaman kita gitu. Apalagi jujur aku kan memang dididik di jujur aja keluarga broken home. Jadi aku bukan dididik besar dengan orang tua, jadi dengan opung yang mana itu keadaan itu yang menuntut akhirnya untuk ya lu nggak bisa main-main gitu, karena kalau lu nggak selamatin diri lu sendiri siapa yang peduli gitu. Jadi kayak memang daya juang sekarang itu uh, ada pengaruh dari didikan orang tua, tapi juga apa ya, secara ininya juga harus ada mental dari si personnya juga gitu sih Kak. Dari aku sih itu. Faktor Ya, lingkungan juga. betul. Gitu sih Kak. Betul. Sambil kita sambung, ayo buka dulu kamera kalian, Kak Juli, Megan, Fit. Di Australia udah jam berapa ini kurasa? Jam 1 ya? Jam berapa sih di Australia? Jam berapa? Tadi kira aku. 12:30 Kak. Iya. 3 jam. Ya, foto dulu kita. Sebelum kita tanya nanti dari anak 2000 terakhir. Harus satu-satunya anak 2000 di sini kayaknya. Ayo Bang Rio mana mukanya? Oke. Yuk. 1, 2. Sekali lagi. Oke. Gimana Megan ini? Gimana kan kayaknya? Udah kan? Enggak. Udah bisa kan? Terima kasih semua. Terima kasih Bang Rio. Iya, selamat tidur. Gitu ya. Emang Lydia perut kau udah enak? Kayak gitu sih. Memang itu betul. Tapi aku nggak tahu apa penyebabnya. Tapi memang banyak sih faktornya. Kayak bilang Marco dari segi apa ya, perkembangan, gak siap sama perkembangan. Terus
dari orang tua, lingkungan gitu. Kalau aku ingat masa-masa aku sekolah, aku tuh dicubitin loh sama guru aku. Terus sama aku nggak peduli loh. Sedih kan? Jadi kayak kalau aku cerita mah aku dicubit. Ya kenapa? Pasti karena kau bego gitu loh. Jadi kayak yang nggak apa kan gitu. Tapi aku mau belajar juga ke diri aku. Apakah kalau itu terjadi karena aku, apakah aku akan langsung marah? Aku harus belajar juga untuk nanya ke gurunya dulu ya kan. Bu, kenapa dia ibu giniin gitu. Jadi itu pelajarannya sih. Karena ternyata terlalu mengcover anak itu membuat dia lembek sih. Iya kan? Setuju Sama nggak? kenapa aku bilang tentang perkembangan zaman. Jangan bilang kita tidak mengalaminya semua yang ada di grup ini. Coba kita lihat dari internal keluarga kita masing-masing. Anak-anak kecil ketika megang handphone. Gimana itu? Anak aku megang handphone semua. Oke. Apakah mereka paham mengenai etika, sopan santun, dan yang lainnya? Ayo, menurut kita. Coba kita koreksi. Kita yang punya anak, punya ponakan. Aku punya ponakan 5. 5-5-nya hidup di zaman era digitalisasi. Belum lagi kena pandemi. Jadi seakan-akan kayak tutur untuk ketemu orang itu udah nggak seperti dulu sih. Ya, itu aku ya. Ya. Kayak itu mungkin makanya nih Tapi generasi tapi 2000 per, itu nggak tapi tahu per, kayak tapi percayalah, koreksi aku. Mungkin orang akan bilang aku masih orang yang kolot walaupun hidupnya udah di era milenium begini, 2000-an. Tapi aku masih percaya bahwa eh, sosial tanpa gadget itu jauh lebih efektif, jauh lebih memiliki nilai daripada bersosial ketika menggunakan gadget. Aku tahu bahwa kita memang nggak bisa menekan arus perkembangan zaman. Kita nggak akan bisa. Tapi kita bisa mensiasati. Kita bisa untuk mencoba tidak terkontaminasi. Kasih suatu contoh. Ponakanku yang di Medan paling dekat sama aku tuh 3 orang. 2 cowok, 1 cewek. Yang satu paling besar baru sekarang masuk SMP. Yang menyedihkan bagi aku adalah mereka tidak lagi ketika dipanggil tidak lagi langsung menjawab. Mereka hmm, masih mereka itu sudah berani ngomong sebentar. ya itu terjadi juga di anakku. Hidupku dulu, nilai sosial bagi yang diajarin sama aku dulu. Ketika orang yang lebih tua memanggil, apapun yang sedang kita kerjakan, Harus. jawab dulu. Kalau memang kita sedang mengerjakan sesuatu yang urgensial, kita beritahu. Minimal jawab dulu, beritahu, baru kita lanjut pekerjaan kita. Tapi anak zaman sekarang ada perubahan. Ketika mereka asik dengan dunianya, mereka abaikan dulu. Ketika selesai dengan dunianya, baru mereka cari kita. Ada perubahan drastis. Dan menurutku itu tidak bernilai sama sekali. Ya. Ini Jadi perlu jadi pertimbangan juga ya buat kalian juga mau jadi orang tua kan. Bahwa hal seperti itu urgensi. Makanya kalau aku tunggu dia sampai sampai datang, sampai dijawabnya gitu. Tapi itu jadi udah terjadi. Maksudnya kayak udah nggak langsung dijawab. Gitu. iya. Jadi itulah PR kita sama-sama. Ya, aku yang ku alamin, aku memang masih muda, belum punya anak, tapi karena itu ponakanku, anaknya abang, aku ngerasa itu anakku juga. Apalagi kita adalah orang Batak, ya anaknya abang kan anakku juga. Belum lagi aku mempunyai anak yang dari darah dagingku sendiri. Ternyata aku juga sudah mengalami, apa ya, kalau dibilang kayak sedih gitu lihat culture-nya zaman sekarang. Aku jadi kayak bertanya-tanya, apakah apa kayak jadi berpikir bagaimana cara menemukan teori baru untuk mengajari anak dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang seperti dulu, tapi dengan cara yang berbeda, dikemas dengan cara yang berbeda gitu. Itulah PR. Nah, jadi nilainya jangan dirubah. Mungkin cara penyampaiannya yang kita harus ikuti dengan perkembangan zaman tadi. Nilainya nggak boleh hilang. Gitu. Agak berat ya pembahasan, tapi
apapun Karena ceritanya, soalnya berhubungan dengan batin itu kan berarti mental batin anak muda sekarang juga lebih lemah kan. Karena ya, ya, karena sorry to say ya, kalau kalian lihat zaman sekarang juga gampang sekali kita dengar orang bercerai. Itu ya, juga karena masalah batin tadi yang terlalu gampang lembek kan. Aku nggak menyampingkan masalah apa ya, tapi kalau kita perhatikan zaman dulu perceraian itu tabu banget kan, terutama di kita di Kristen. ya, Tapi sekarang mengikuti gampang. itu kayak suatu hal yang gampang gitu, yang kayak Ya, eh, ya, apa ya, maksudnya apakah memang ini situasi perkembangan zaman yang akan kita jalani ke depannya, dan itulah aku merasa bahwa pentingnya bagi kita menyadari kesehatan batin tadi, jangan sampai kita terlibat terikut gitu kan. Jadi ya, apa ya, memang zaman betul akhir zaman misalnya memang udah ditentukan juga di wahyu misalnya, kayak aku baru siapkan wahyu ya kan, tapi memang jelas dikatakan juga di wahyu memang itu akan terjadi, termasuk tanda-tanda semua itu tuh akan terjadi. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengikuti itu, disitulah kita boleh masuk dalam dalam kehidupan yang namanya surga, sisanya masuklah ke neraka. Jadi makanya penting bagi kita menemukan komunitas. Jadi aku pengen bilang gini juga, sini ada anak 80-an, 90-an, 2000. Kalau kita ngerti dasar kita siapa misalnya, Tuhan gitu kan. Kekuatan kita apa? Injil. Nah, aku ngelihat sekarang sekolah internasional hampir nggak ada agamanya, kecuali dia memang sekolah Kristen atau emang sekolah Muslim. Aku nggak bilang agama harus Kristen, tapi agama itu jelas-jelas tujuannya untuk membuat kita tahu aturan kan, membuat kita tahu berbuat benar gitu. Jadi bahkan sekarang kalau sekolah internasional atau nasional plus itu bisa nggak ada pelajaran agama loh. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Jadi aku pengen kita semua kayaknya mau anak berapa gitu. Mungkin si Eldo sendiri anak 2000-an. Mungkin kalau kita tanya pendapat dia, kan dia bingung juga menjawab gitu kan. Ya kan, bingung dia menjawab apa gitu. Karena dia ada di tahun sekarang ini, dia mengikuti perkembangan yang sekarang ini. Cuman aku mau bilang kalau satu-satunya dasar, satu-satunya goals adalah memang nggak lain dan nggak bukan memang harus ngerti Injil, harus ngerti mau berhubungan dengan Tuhan tadi. Kalau Tuhan bagi kita itu hanya sebuah dongeng, tadi lah kita sendirian di dunia ini. Itu kenapa batin kita akan ngerasa kayak gak ada yang ngerti aku gitu loh, kayak yang nggak ada Tuhan memang gitu. Jadi ya itu sih yang pengen aku ingatkan, makanya aku nanya gitu. Memang pembahasan ini juga akan complicated negara batasnya, dan makanya masih bersambung. Kita masih bersambung mengenai mental health ini. Kayaknya di semester ini memang akan ngebahas itu karena luas sekali loh. Jadi kalau kalian pun punya masukan nanti kalian boleh sharing juga di grup misalnya. Oke, guys, berhubung aku rasa ini udah jam 9.34 ya kan. kalau Siniar aku tadi sih Kak, kalau aku buat kita orang-orang yang aktif di berdampak, ya kalau bisa ya di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan nama grup kita lah. Eh, ya mau kita secara bersama-sama atau per individu, yuk berdampak lah. Dari sahabat-sahabat terdekat aja, orang-orang yang apa ya, yang terkena masalah, kita nggak perlu tahu mungkin masalahnya apa, tapi kita memberikan dampak baik terhadap penyembuhan mentalnya, penyembuhan hatinya melalui perpadanan dengan Injil tadi. Iya benar, kita untuk stay terus di sebelah dia ketika dia butuh atau tidak, tapi setidaknya ketika dia ketika kita berhasil berdampak untuk dia, terus esok hari dia terkena masalah lagi, dia tidak lagi sehancur ketika kita menemukan dia gitu, kira-kira gitu. Jadi sesuai dengan judul kita berdampak gitu dari orang-orang terdekat gitu. Ya kayak kemarin lah, kayak si lagi nggak ada pula orangnya, si Grace kan, di pergumulan dia adalah kebimbangan tentang pelayanan. Ya sebenarnya dia udah cerita ke Kak Cika, terus rupanya Kak Cika bilang coba ngomong sama si Marco karena dia udah banyak melanglang buana dengan berbagai macam perilaku manusia dan berbagai macam gereja. Ya kita sempat ngobrol berdua via telepon kalau nggak salah kemarin tuh hampir sampai 4 jam Kak, dan kita bahas semua, kita kupas semua tentang dunia pelayanan, dan ternyata ya kelemahan dia hanya satu, mungkin dia masih terkungkung dengan satu jenis gereja, dan
tidak banyak jenis manusianya, sehingga dia seperti kayak terkejut batin aja melihat bahwa gereja itu sebenarnya tempat atau satu ruang yang dimana iblis paling banyak hadir di situ, bukan malaikat. Ya, itu aku setuju. Jujur aja aku bilang, Karena gereja itu tempat iblis di mana paling banyak hadir di dalamnya. paling banyak hadir, lebih tepatnya dia lebih gila bekerjanya. Ya, intinya begitu. Jadi si Grace sempat nggak percaya dengan hal itu, tapi setelah aku ceritakan semua, ya kita share dia, dia mulai bisa menerima, dia bisa mulai gitu-gitulah, kira-kira gitu-gitu. Jadi sehingga ya ada dampaknya kita, minimal untuk orang terdekat kita aja, sesuai dengan grup kita gitu, Ya. untuk orang-orang yang aktif. Aku setuju. Dan tetap menyuarakan kebenaran gitu loh, tanpa menghakimi tapi itu yang paling penting. Benar intinya berpadanan dengan Injil. Karena kan gini, banyak generasi sekarang takut itu ngomong karena dia tahu dia salah. Kalau dia ngomong dia akan dihakimi. Jadilah kita orang pertama yang berusaha untuk nggak menghakimi orang dengan mudah, itu paling penting. Karena itu yang dilakukan Kristus gitu loh. Kita sering kali itulah kok makanya kok kan berusaha kali kita untuk, aku rasa kita berusaha kayak gitu aja kita udah bisa berdampak sih. Kita just being there, support, karena mental issues itu memang nyata sekarang gitu loh. Nyata sekarang, dan orang gampang banget untuk bunuh diri, menyelesaikan hidupnya, nggak bisa ngelihat ke depan. Itu sih. Jadi untuk kita yang lagi punya kawan-kawan punya masalah, punya apa, ya suruh aja dulu ikut masuk gitu kan, dia minimal dia terobati lah dulu gitu kan dengan kita, dia mengikuti share seperti ini, ya menurutku pasti akan ada nanti efeknya, pasti akan ada 1, 2, 3 kali nanti pasti akan berdampak ke dianya gitu. Jadi aku pengen aja gitu, kita yang aktif lebih menjangkau jiwa aja gitu. Betul. Karena nanti aku share ke grup juga ya, yang di Wahyu semalam yang aku dapat itu. Orang penakut salah satunya masuk neraka loh, takut ceritain tentang Tuhan, takut ceritain kebenaran, masuk neraka takut kecoa, nggak tahu lah yang masuk neraka atau enggak, takut tikus nggak tahu lah ya, cuman pokoknya masuklah kata-kata orang penakut. Nanti lah aku share sekalian sama Glenn. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Gimana, Megan, bisa tutup doa? Megan bisa tutup doa? Mana Megan? Ya, kalau nggak bisanya kau tutup dulu. Marco aja dulu. Minggu depan. Marco aja dulu katanya. Oh ya, kita doa ya. Ada doa khusus nggak, by the way, mau doain? Oke lah, berarti buat kesehatan aja Kak. Oke, pasti. Oke. Oh iya, mau Bang Rio masih diam nama. Sakit doain. Di rumah sakit? Royal Prima. Oke. Doa semua mental yang sehat. Oke, amin. Tuhan kasih. Yuk. Kita satukan hati kita. Begitu indah kasih-Mu Tuhan. Tuhan bicara lewat Injil. Tidak ada tuh lain pun akan kerap terjadi di dunia ini sekarang, di era-era paling baru sekarang adalah kesehatan mental setiap manusia. Bapak, kami percaya penyakit-penyakit seperti ini adalah kecil, tapi ketidaktahuan manusia, ketidaksempurnaan pengetahuan manusia tentang Injil, sehingga hal-hal seperti ini menjadi seolah-olah besar. Bahkan orang-orang sampai mengabaikan bahwa kami punya Tuhan yang lebih besar
jauh lebih besar daripada permasalahan yang kami hadapi. Bapak, malam ini lewat Injil-Mu kami percaya nggak ada satupun penyakit, nggak ada satupun permasalahan hidup, nggak ada satupun hal-hal mengganggu jauh lebih besar daripada kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya itu. Bapak, terima kasih untuk grup ini, terima kasih untuk keluarga berdampak. Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami malam ini. Pakailah kami Tuhan, menjadi orang-orang yang mampu menyebarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Injil adalah sikap sempurna kami anak. Tuhan, izinkan kami untuk berdampak untuk sesama kami manusia, agar orang-orang tahu bahwa kami bisa hidup hingga saat ini. Bukan karena kami yang kuat, tapi karena kasih padamu. Tuhan, malam ini kami bersama-sama berdoa untuk semua kesehatan mental dari anak-anak berdampak. Untuk kesehatan mental bagi orang-orang yang masih belum percaya dengan-Mu Tuhan. Bapak, ajak mereka akan hidup mereka Tuhan, seperti Tuhan memberkati kami. Bapak, lewat doa malam ini kami bersama-sama mengatakan ya dan amin. Mulai malam hari ini, besok kami menerima kabar gembira, penyembuhan dari orang tua kami, orang tua dari Bang Rio yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Royal Prima. Kami percaya Tuhan, lewat doa malam ini, lewat iman kami, ada kabar sukacita ketika kami katakan ya dan amin bahwa kesembuhan itu ada. Bapak, malam ini kami selesaikan pertemuan kami ini menjadi rema dan peneguhan yang baru bagi iman kami. Sehingga besok ketika kami memulai aktivitas kami memulai dengan iman yang baru, yang lebih kuat, fondasi iman yang lebih jauh, lebih kokoh daripada sebelum-sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Setiap dari kami, Engkau telah kuduskan. Hanya di dalam nama Yesus, kami percaya dan berterima kasih. Amin. Amin. Makasih Ko, makasih semua. Amin. Makasih. Terima kasih tuh. Oke, Bang. Bye Mega, selamat melanjutkan tugas kalian. See you guys. Bye-bye. Bye.